Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Sebelumnya, saya harap teman-teman bisa menyimak dengan baik materi yang saya sampaikan. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dalam buku teks teori ekonomi makro, penerimaan diasumsikan berasal dari pajak atau tax, sehingga notasi yang digunakan untuk penerimaan pemerintah adalah T besar, sedangkan notasi untuk pengeluaran pemerintah adalah G besar. Selanjutnya, A. Pajak. Secara ekonomi, dapat didefinisikan sebagai pemindahan sumber daya yang ada di sektor rumah tangga dan perusahaan atau dunia usaha ke sektor pemerintah melalui mekanisme pemungutan tanpa wajib memberi balas jasa langsung. Ada beberapa klasifikasi mengenai pajak. Yang pertama, pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang dikenakan berdasarkan aktivitas ekonomi para wajib pajak. Misalnya, pajak pertambahan nilai atau PPN dikenakan kepada mereka yang membeli barang dan jasa kena pajak. Selanjutnya, pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang dipungut dengan melihat kemampuan wajib pajak. Biasanya, bila kemampuan wajib pajak makin besar, beban pajaknya makin besar. Salah satu indikator yang digunakan adalah pendapatan. Contoh dari pajak subjektif seperti pajak penghasilan atau PPh. Yang ketiga, pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang beban pajaknya tidak dapat digeser kepada wajib pajak yang lain atau no tax incident. Jadi, pembayar pajak langsung adalah pembayar pajak terakhir atau last taxpayer. Contoh pajak langsung yang ada di Indonesia seperti pajak penghasilan, PPh, atau lagi pajak bumi dan bangunan, PBB. Terakhir, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang beban pajaknya dapat digeser kepada wajib pajak yang lain atau tax incident. Contoh paling terkenal dari pajak tidak langsung adalah pajak penjualan yang dalam konteks Indonesia dikenal sebagai PPN atau PPNBM. Pajak ini disebut sebagai pajak tidak langsung sebab jika yang dikenakan pajak adalah produsen, maka produsen dapat menggeser sebagian atau seluruh beban pajaknya kepada konsumen. Mengenai tarif pajak, ada dua jenis tarif pajak yang paling terkenal. Yang pertama, pajak nominal. Pajak nominal adalah pajak yang pengenaannya berdasar sejumlah nilai nominal tertentu. Notasi untuk pajak nominal adalah T, huruf besar. Misalnya, bila pengenaan pajak pendapatan sebesar 50, maka ditulis T besar sama dengan 50. Satu lagi, ada pajak persentase. Pada pajak persentase, beban pajak ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari dasar pengenaan pajak. Notasi untuk pajak persentase adalah T, huruf kecil. Pajak persentase dapat dibedakan menjadi pajak proporsional, progresif, dan regresif. Kita masuk ke materi yang B, yaitu pengaruh pajak terhadap pendapatan dan konsumsi. A. Pajak nominal. Pajak nominal pertama kali mempengaruhi pendapatan disposable. Jika pendapatan adalah Y dan pajak nominal adalah T, maka pendapatan disposable Y besar D kecil sama dengan Y besar dikurangi T. Fungsi konsumsi menurut model Keynes adalah C sama dengan C0 ditambah BYD. Untuk rumus yang lain bisa lihat sendiri di slide ya. Untuk lebih memahami penjelasan di atas, kita gunakan contoh kuantitatif seperti berikut ini. Misalkan, C1 sama dengan 100 ditambah 0,8 YD dan pajak nominal sebesar 25. Maka pengaruhnya adalah sebagai berikut. C2 sama dengan 100 ditambah 0,8 dalam kurung Y dikurang 25. Sama dengan 100 dikurang 20 ditambah 0,8 Y. Sama dengan 80 ditambah 0,8 Y. Perhatikan bahwa pajak nominal tidak mengubah MPC, melainkan menggeser kurva konsumsi ke bawah sebesar 20 unit, sebesar B dikali T atau 0,80 dikali 25, seperti yang digambarkan diagram 22.1. Nah, ini diagram dampak pajak pendapatan nominal terhadap perilaku konsumsi
atau fungsi konsumsi. Yang C, politik anggaran. Hasil yang dicapai dari kebijakan fiskal merupakan interaksi atau resultan dari dampak pajak dan pengeluaran pemerintah terhadap output keseimbangan. Rumusnya delta Y sama dengan delta G per dalam kurung 1 dikurang B. Sedangkan pengaruh pajak terhadap pendapatan adalah delta Y sama dengan B delta T per dalam kurung 1 dikurang B. Dalam politik anggaran terdapat 3 jenis. Yang pertama, anggaran defisit, anggaran surplus, dan anggaran berimbang. Anggaran defisit adalah anggaran yang memang direncanakan untuk defisit sebab pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar dari penerimaan pemerintah. Hal ini umumnya dilakukan bila perekonomian mengalami resesi. Selanjutnya, anggaran surplus atau surplus budget, kebalikan dari anggaran defisit. Politik anggaran surplus dilakukan bila perekonomian sedang dalam ekspansi dan terus memanas atau overheating. Nah, yang terakhir, anggaran berimbang. Pemerintah dikatakan menempuh politik anggaran berimbang bila pengeluaran direncanakan akan sama dengan penerimaan. Tidak ada ketentuan mengenai kondisi ekonomi seperti apa politik anggaran berimbang ditempuh. Selanjutnya, D. Efektivitas kebijakan fiskal. A. Dampak kebijakan fiskal terhadap keseimbangan pasar barang dan jasa, terdapat di diagram 22.3. Selanjutnya, dampak kebijakan fiskal ekspansif terhadap inflasi terdapat dalam diagram 22.4. Yang C, slope kurva IS dan LM terdapat dalam diagram 22.5. Nah, bisa dilihat sendiri ini diagram 22.3 mengenai dampak kebijakan fiskal terhadap keseimbangan pasar barang dan jasa. Ini diagram 22.4 kebijakan kombinasi atau moneter dan fiskal. Jadi dalam diagram ini ditunjukkan bahwa keduanya atau kombinasi dari diagram moneter dan fiskal. Nah, gambar yang terakhir ini diagram 22.5 mengenai efektivitas kebijakan fiskal. Gambaran lebih rinci tentang hubungan antara slope kurva ISLM dengan efektivitas kebijakan fiskal dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Jadi bisa dibaca sendiri dalam tabel mengenai penjelasan lebih rinci efektivitas kebijakan fiskal terhadap output dan tingkat harga atau bunga. Kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu pengertian kebijakan moneter. Yang dimaksud dengan kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan atau lebih baik dengan mengatur jumlah uang beredar. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter. Ada 4. Yang pertama, operasi pasar terbuka atau open market operation. Yang dimaksud dengan operasi pasar terbuka atau open market operation adalah pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah. Selanjutnya, fasilitas diskonto atau discount rate. Yang dimaksud dengan tingkat bunga diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umum yang meminjam ke bank sentral. Yang ketiga, rasio cadangan wajib. Penetapan rasio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang beredar. Jadi, jika rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Misalnya, jika rasio cadangan wajib mulanya hanya 10%, maka untuk setiap unit deposito yang diterima, perbankan akan mengalirkan pinjaman sebesar 90% dari deposito yang diterima perbankan. Dengan demikian, angka multiplier uang dari sistem perbankan adalah 10. Yang terakhir, imbauan moral atau moral persuasion. Dengan imbauan moral, otoritas moneter mencoba mengarahkan atau mengendalikan jumlah uang beredar. Misalnya, Gubernur Bank Indonesia dapat memberikan saran agar perbankan berhati-hati dalam memberikan kredit atau membatasi keinginannya meminjam uang dari bank sentral. Berhati-hati menggunakan fasilitas diskonto. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang G, yaitu kebijakan moneter dan keseimbangan ekonomi, analisis ISLM. Kebijakan moneter dikatakan efektif bila mampu mengendalikan tingkat output dan atau harga. Untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan moneter, peralatan analisis yang paling sederhana namun komprehensif adalah kurva ISLM. A. Pengaruh kebijakan moneter terhadap keseimbangan pasar uang modal. Terdapat dalam diagram 21.1.
B. Pengaruh kebijakan moneter terhadap keseimbangan ekonomi, terdapat dalam diagram 21.2. Nah, dapat kita lihat dalam diagram tersebut mengenai pengaruh kebijakan moneter terhadap keseimbangan pasar uang dan modal. Diagram yang berikutnya ini mengenai dampak kebijakan moneter terhadap perekonomian. Jadi kesimpulan pembahasan kita hari ini adalah kebijakan fiskal mempunyai tujuan yang sama persis dengan kebijakan moneter. Perbedaannya hanya terletak pada instrumen kebijakannya. Jika dalam kebijakan moneter pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar, maka dalam kebijakan fiskal pemerintah mengendalikan penerimaan dan pengeluarannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya harap teman-teman bisa mengerti penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.